Baik Bu Sofi, saya akan mewawancarai Ibu mengenai seputar BK di sekolah. Nah, bagaimana menurut Ibu dalam suatu sekolah perlu atau tidak diadakan BK? Menurut saya, di mana-mana sekolah itu sangat membutuhkan BK. Karena apa? BK di sekolah itu sangat perlu untuk membimbing anak. Itu dilihat dari sisi psikologis. Nah, apa masalah yang sering muncul di sekolah terkait dengan BK menurut pengamatan Ibu sendiri? Pengalaman saya ketika dulu waktu masih sekolah sampai sekarang, kebanyakan murid itu nakal. Bukan nakal, nggak ada murid nakal. Potong ya, potong. Kebanyakan murid itu jarang yang taat peraturan. Misalnya kayak hari Senin disuruh pakai dasi, pakai topi, tapi dia nggak pakai. 1, 2 itu sering bolos mata pelajaran. Nah, ketika kita enak ngajar gini-gini, ada yang bilang, "Bu, izin ke kamar kecil." Tapi dia ada yang loncat pagar, pergi ke kantin. Nah, itu tadi yang kedua. Terus yang ketiga itu kebanyakan, lagi kalau usia SMP SMA itu mereka tuh suka tawuran. Nggak tahu gara-gara masalah kecil lah kan. Umumnya usia-usia mereka itu suka itu ngegeng. Nah, geng ini lawan geng ini, geng ini lawan geng ini. Nah, seperti itu yang sering terjadi menurut saya. Apakah Ibu ini sebagai guru mapel menyampaikan manfaat BK itu tersebut kepada murid-muridnya? Saya pribadi itu biasanya menyampaikan, ya tergantung ketika saya mengajar gitu. Tapi saya tidak luput ya untuk mengingatkan mereka taat peraturan, jangan suka begini, jangan suka begini gitu. Karena BK itu penting untuk membentuk suatu karakter mereka, itu memang perlu selalu kita nasihati, kita dorong gitu. Ibu ini kan sebagai guru mapel, apa sih strategi Ibu menghadapi anak-anak ini? Strategi saya itu ya, namanya guru itu tidak boleh bosan-bosan mengingatkan. Ya tiap hari gitu harus ya diterewetin, kamu harus gini gini gini. Tapi kan namanya anak ya, daya tangkapnya berbeda-beda. Untuk menyeragamkan mereka tuh ya dari diri kita sendiri sebagai pendidik mereka. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu artinya guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi ya kita sebagai guru juga harus melaksanakan, kita harus juga taat aturan, kita harus juga melakukan hal-hal yang baik supaya mereka itu melihat kita. Oh, kalau mereka kan udah bisa menilai kan, oh ibu ini kelakuannya baik, oh jadinya harus begini. Lambat laun mereka juga akan mengikut yang baik. Begitu pula kalau kita buruk, nah lambat laun tuh mereka pasti mikirnya gini, alah ibu aja juga kayak gitu, ngapain aku enggak gitu. Jadinya ya dengan dari diri kita sendiri menurut saya. Apakah guru mapel juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa yang membutuhkan BK? Ya, misalnya kalau saya pribadi tuh ada yang nanya, Bu, begini itu saya ladenin. Terus kalau misalnya mereka yang melakukan melanggar peraturan misalnya, nah itu ya ditegur. Ya kalau ya pasti namanya guru itu nggak boleh bosan menegur. Kalau udah tidak mempan, dia ngulang lagi. Ya kalau saya pribadi terpaksa, saya itu biasanya saya tiap hari itu bawa buku kecil di situ saya tulis anak ini begini, dan kalau memang tingkah lakunya dia udah kelewatan, saya kasihkan ke BK. Jadi saya ini kan ya namanya guru itu kan tidak semuanya tahu mengenai BK, mengenai konseling. Jadi ya semampunya, kalau tidak mampu ya saya tulis apa keluhan saya serahkan ke BK dan biar diurus sama BK begitu. Nah, apakah sebagai guru mapel ini ikut terlibat dalam BK? Menurut saya tuh terlibat. Karena apa? Rata-rata sekolah itu punyanya guru BK tuh satu kan. Jadi nggak mungkin, ya mungkin saja, cuman ini jarang sekali terjadi kalau guru BK tuh mengenali semua murid satu itu tidak mungkin. Jadi ya guru BK itu ya mau tidak mau juga bekerja sama dengan kita sebagai guru mapel. Ya nanti dijalin kerjasama, Bu, tolong ya gini kalau ada keluhan baru dilaporin ke saya dari kelas ini
intinya ya sebagai guru juga harus berperan, wajib berperan malahan, karena kita yang sering bertemu mereka dalam pelajaran gitu. Ya, terima kasih kepada Bu Sofi atas informasinya. Maaf mengganggu waktunya. Ya.